Bentar, cek, apakah masih belum? Masih putus-putus? Oke, cek, apakah masih terputus-putus, Kak? Oke, aman. Oke, jadi saya langsung aja, kami mulai. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir. Akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Provider X Tampil, yakni menjelaskan mengenai bagian kedua dengan pemateri kita yang hadir cantik sekali hari ini, yakni Kak Tahia Rizky Hardianti, Eskom, yang mana merupakan founder dari Provider. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai kelewatan ya untuk pembahasan mengenai pengenalan Photoshop pemula ini, karena pastinya materi-materi yang akan disampaikan akan bermanfaat sekali bagi kalian. Oke, langsung saja ke Kak Tahia, mungkin bisa mengenalkan diri dan lanjut ke materi yang utama. Silakan, Kak. Halo, Kak Yanti. Oh ya, halo? Oke, iya. Aman, Kak? Ya, oke. Oke, bisa langsung kita mulai ya? Iya. Oke, seperti yang udah dikenalin sama Kak Deva tadi, biasa saya dipanggil Yanti, ya, jadi teman-teman bisa manggil saya Yanti. Nah, kesibukan saya sih sekarang bersama provider dan juga menjadi salah satu tenaga pendidik di daerah dalam jurusan multimedia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan mengenai Photoshop Tab 2. Kemarin pada tanggal 25 April udah dilaksanakan pengenalan Photoshop untuk pemula part yang pertama. Jadi kali ini kita akan untuk yang kedua. Jadi untuk part yang kedua kita akan lebih dalam lagi ya untuk membahas tentang Photoshop ini, mulai dari seleksi menggunakan beberapa tools yang memang biasanya sering digunakan, manipulasi objek dengan menggunakan color stamp, menggunakan tools eraser, di mana menggunakan tools eraser ini banyak tekniknya yang nanti kita akan pelajari. Selanjutnya memanfaatkan tools yang namanya pen tool, ya. Terus kita akan mempelajari tentang coloring dan stroke. Selanjutnya efek-efek yang ada di Photoshop. Namun efek-efek
Di sini karena ini baru untuk pengenalan pemula, jadi efek-efeknya hanya yang ada di blending option. Dalam artian, dalam section ini pengenalan Photoshop-nya lebih ditekan agar teman-teman bisa seenggaknya mengoperasikan terlebih dahulu gimana sih caranya pakai Photoshop, terbiasa dulu sama environment atau lingkungan software itu sendiri, kayak gitu. Jadi kalau udah dasar-dasarnya kuat, saya rasa pakai aplikasi apa aja itu bisa, karena 11-12 kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, kita share screen dulu. Oke. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng karena emang kurang fit. Pertama, kita akan belajar yang namanya seleksi objek. Seleksi objek itu maksudnya gimana sih dan manfaatnya itu apa? Seleksi objek itu ya untuk menyeleksi sebuah objek. Dalam artian kita mengambil salah satu atau lebih dari objek yang kita inginkan pada suatu gambar. Fungsinya agar gambar yang kita ambil itu bisa diaplikasikan atau bisa kita gunakan lagi untuk keperluan-keperluan yang kita butuhkan. Nah, seleksi objek nih caranya macam-macam. Ada berbagai macam caranya di Photoshop. Nah, seleksi objek tuh bisa kita akses di sini. Tool seleksi bisa kita akses di sini. Ini ada namanya rectangular marker tool sama elliptical marker tool. Nah, ini yang biasanya saya juga pakai. Selanjutnya yang di bawahnya itu ada yang namanya lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Terus yang di bawahnya lagi ada quick selection tool dan magic wand tool. Nah, jadi bisa dibilang 3 tools yang ada di bawahnya move tool ini kita sebut move tool ya. Nah, itu namanya move tool. Nah, 3 tools yang ada di bawahnya move tool ini itu fungsinya untuk menyeleksi objek. Kalau misalnya kita nggak kapan bisa pakai yang ini misalnya, kalau kita bisa pakai yang ini atau kita kapan bisa kita pakai yang ini. Nah, yang tahu itu ya si desain sendiri karena itu merupakan efisiensi waktu yang akan diperlukan oleh si desainer atau sesuai dengan kebutuhan si desainer sendiri. Nah, di sini saya akan ngajarin dasarnya gimana sih caranya pakai tools ini gitu ya. Seiring nanti teman-teman berlatih, praktis terus di Photoshop, nanti teman-teman bakalan ketemu nih, oh kayaknya aku lebih enak pakai yang quick selection tool, magic wand tool, atau lasso tool, polygon, dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena seleksi ini tuh gak bisa dipakai langsung kayak, misalnya satu ini kita pakai magnetic, dan gambar yang lain misalnya kita pakai magnetic juga. Nah, itu belum tentu akan se-perfect gambar pertama pada saat kita menggunakan tools yang sama. Gitu. Jadi ada bagian atau kondisi tertentu yang memungkinkan untuk menggunakan selection. Oke, yang pertama kita akan menggunakan rectangular marker tool. Rectangular marker tool, oke kita aja. Oh ya, gimana sih caranya ngakses bisa muncul semua Kak? Gampang banget, tinggal klik kanan di mouse-nya. Kalau ini klik kiri, tinggal klik kanan aja, dan langsung muncul. Oke, kita singular. Misalnya kita cuma pengen ngambil si objek, 3 objek topinya aja. Nah, gimana caranya? Tapi kita nggak mau ngapus dari gambar aslinya. Kita pakai rectangular marker tool. Oke, kita bisa lihat ya di sini garisnya tuh putus-putus. Nah,
ketika garis putus-putus itu menandakan bahwa objek ini atau ini adalah tool seleksi. Seperti itu. Tool seleksi itu pasti seperti itu. Tandanya dengan garisnya itu putus. Kayak gini. Oke. Udah selesai, kita klik kanan. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada yang namanya layer via copy, layer via cut. Nah, sesuai namanya, ketika misalnya kita akan layer via cut, maka kita akan membuang gambar itu dari gambar aslinya. Contohnya, kita pakai layer via cut. Nah, di sini di sebelah kanan bisa kita perhatikan udah ada 2 layer. Di mana yang satu layer background, yang kedua adalah layer 2. Layer 1 isinya adalah copy itu tadi. Sedangkan layer background adalah gambar aslinya tapi tanpa objek. Nah, coba kita lihat. Nah, sini. Ketika kita mengklik cut, kok objeknya itu akan terpotong dari gambar aslinya. Kayak gitu. Jadi, ketika kita memilih seleksinya layer via cut, maka gambar yang kita seleksi itu akan terpotong dari objek atau dari aslinya. Coba misalnya kita layer via klik lagi, kita lalu kita tarik, kita lepas, oke, ke kanan dan layer via copy. Nah, perhatikan di sini juga terbentuk 2 layer, yaitu layer background dan layer 1. Ketika saya unhide mata di sini, simbol matanya bisa sembunyikan. Nah, gambarnya tetap ada karena saya mengcopy kayak gitu, menyalin, memotong dari si gambar aslinya. Jadi gambar aslinya ya tetap ada, tetap utuh gitu loh. Nah ini kalau nggak percaya. Nah, jadi kayak gitu fungsinya. Nah, gambar ini bisa kita gunakan lagi nih untuk keperluan desain kita di lembar kerja yang lain. Jadi misal kita create a file new kayak gitu, nah kita bisa menggunakan gambar ini di dokumen yang punya. Tuh. Oke. Untuk yang rectangular ya. Terus misalnya yang elliptical. Nah, oke nih, aku udah dapet nih, misalnya 3 objek ini. Tapi sebenarnya pengennya tuh pakai satu-satu. Jadi objek topinya tuh sejajar, bukan kayak segitiga kayak gini. Gimana caranya? Ngambil objek ini satu-satu. Kita bisa pakai elliptical. Nah, klik kita tarik. Nah, kita bisa lihat ya di sini bentuknya bisa oval, bisa pen, gitu. Nah, biar dia bentuknya bisa rena. Nah, kayak ini kita shift di keyboard kita. Ketika kita udah klik shift, tapi kok bentuk lingkarannya tuh kurang ke tengah ya. Kita bisa klik shift dan spasi atau space bar di keyboard kita secara bersamaan. Jadi ketika kita mengatur posisi lainnya, kita klik space. Nah, ketika ingin mengatur ukurannya, besar atau kecilnya lingkaran, itu kita pakai shift. Oke. Sebagai contoh ya. Nah,
You are currently the only person in inference. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini objeknya udah kepisah nih dari dua yang tadinya. Baru kita bisa range nih atau bentuk objeknya mau di mana, kayak gitu. Dan itu juga bisa berlaku untuk dua topi yang lainnya, kayak gitu ya. Itu untuk select rectangular dan elliptical. Simple aja sih kayak gitu caranya. Selanjutnya kita beranjak ke tools yang selanjutnya. Di tools ini ada yang namanya lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Oke. Nah, kita contohnya kita ambil deh. Nah, di sini sebuah gambar, backgroundnya gambar. Ini akan kita seleksi menggunakan tool. Lasso tool itu pasti salah satu tuh salah satu tool seleksi di mana pengaplikasiannya sih sangat mudah banget. Kalian tinggal klik, lalu kalian tarik sesuai dengan kalian. Nah, kalau udah muncul titik-titik putus-putus garis kayak gini, berarti gambar itu sudah terselesai. Kita via copy, kita hide background-nya. Nah, di sini kita udah mendapatkan objek yang kita seleksi menggunakan lasso tool. Tapi memang lasso tool itu kurang rapi ya, karena kan di sini saya pakai mouse, jadi sesuai dengan pergerakan mouse, jadi agak susah untuk yang ya yang bagus. Oke, kita lanjut ke polygonal lasso tool. Nah, di polygonal lasso tool ini caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita tinggal klik, lalu kita arahkan dia kemana. Nah, kita arahkan dia ke daerah sini. Kita klik lagi di sini. Kita klik lagi di sini. You are now muted. Kita kembali lagi ke titik awalnya. Nah, You are now ini unmuted. kan ini seleksinya salah ya. Oh ya. Oh, sorry. You are now muted.
Udah ada screen-nya belum? You are now unmuted. You are now muted. Oke. Apa sudah ada? You are now unmuted. Udah ya? Oke. You are now Oke. muted. Kita di sini lanjutin dengan menggunakan polygon lasso tool. Nah, di polygon lasso tool tadi nih ada sedikit mencong ya. Jadi kayak garisnya ini nggak benar nih pada waktu seleksi. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita balikin lagi poinnya ke titik awal di mana kita ngeklik. Nah, di sini kan ya, kalau misalnya garis putus-putus sudah muncul, artinya objek ini terseleksi. Namun objek yang terseleksi salah. Gimana caranya ngilangin titik-titik ini? Gampang banget, kita tinggal Ctrl D di keyboard kita. Nah, ketika garis-garis putus-putusnya atau seleksinya itu akan hilang. Kita kembali lagi pakai polygonal lasso tool. Kita klik di sini titik awalnya, lalu kita arahkan kemana kita ingin mengarahkan pointer kita. Nah, kita arahkan ke sini. Selanjutnya kita arahkan ini, ini. Nah, kita kembalikan lagi dia ke titik awal agar seleksinya itu tertutup. Artinya seleksinya itu selesai. Nah, ketika sudah ketemu titik akhir dan titik awal, maka otomatis akan muncul garis-garis seperti ini, garis-garis kecil seperti ini, yang artinya objek itu dalam tahap seleksi. Oh iya, jangan lupa juga pada saat kita menyeleksi, pastikan kita menyeleksi pada background ya, atau gambar yang kita inginkan. Jadi pastikan layer yang mana yang ingin aktif. Nah, yang ingin aktif di sini adalah saya ingin di layer background, bukan di layer, karena layer 1 saya hide atau saya sembunyikan. Nah, kita pastikan layer background juga terselect di sini. Setelah sudah terseleksi seperti ini, kita klik kanan, kita layer via copy lagi. Kita hide-nya, kita pindah layer 2 ke sebelah kanan. Kita munculkan yang pakai lasso tool. Nah, bisa terlihat ya bedanya antara menggunakan lasso tool dan menggunakan polygonal tool. Nah, di sini memang seperti yang saya bilang tadi, kalau lasso tool itu memang kurang rapi ya, karena juga pergerakan mouse itu tidak langsung sempurna. Tapi kalau misalnya kita pakai polygonal tool, bisa kita lihat ini lebih rapi. Namun kembali lagi, dia kaku ya. Karena kan seharusnya di sini tuh ada seperti lengkungan sedikit, tapi di sini dia kaku. Jadi agak susah, bukan agak susah ya, kayak perlu ketelatenan kayak gitu. Karena poligonal itu langsung lurus, modelnya langsung lurus kayak gini. Nah, itu. Oke. Beda dengan lasso tool. Kalau lasso tool tadi kan ya udah sembarang sesuai dengan keinginan kita. Oke, dia udah selesai kayak gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan magnetic lasso tool. Kalau magnetic lasso tool ini kayak gimana? Kalau magnetic lasso tool, kita hide dulu. Namanya aja udah magnet. Berarti dia seperti magnet. Kayak gimana sih? Nah, kalau yang tadi kita klik ya, kita klik lalu kita tentukan dia mengarah kemana. Nah, kalau ini kita klik satu kali, lalu kita jalankan aja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kembali menggunakan mouse ya. Jadi dia itu kayak ditarik.
Saya ditarik sesuai dengan keinginan kita. Akan kayak gini. Oke, nah kayak gitu. Jadi kalau menggunakan marketing kelas 1 itu kita cukup klik sekali, lalu kita jalankan aja. Saya ini nggak ngeklik mouse ya, saya cuma ngejalanin doang. Dijalankan, jadi narik garisnya loh, kayak magnet. Nah, kayak gini sampai bertemu dengan titik awal baru kita klik. Nah, lalu kita copy. Oh, sorry. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan layer yang akan kita see. Nah, di sini couldn't make a new layer from the selection. Kenapa? Nggak bisa menggunakan layer baru untuk seleksi ini karena yang aktif atau yang diseleksi di sini adalah layer 2. Sedangkan layer 2 saya hide. Nah, seharusnya adalah yang saya seleksi adalah layer background. Nah, oke. Kita seleksi layer background, kita klik kanan, layer via copy. Nah, udah terbentuk objek baru dari si magnetic tuh. Ya gitu ya, kurang lebih. Oke. Selanjutnya kita move ke quick selection tool. Nah, quick selection tool ini digunakan tidak pada semua kondisi gambar ya. Misalkan gambarnya terlalu kompleks, itu juga kurang bisa maksimal fungsi dari quick selection ini. Misalkan saja di sini quick selection, quick selection ini kita gunakannya itu seperti brush. Jadi ada ukurannya. Kita bisa atur di sini ukurannya mau besar, mau kecil, lingkarannya. Nah, di sini. Di sini ada yang namanya plus, ini ada yang namanya min. Plus itu pastinya untuk menambah seleksi, min artinya untuk mengurangi area yang akan diseleksi. Misalkan di sini, saya akan menyeleksi yang ini aja, tulisan SanDisk. Oke, kita klik plus selection, terus kita seleksi. Ternyata si kremnya ini, warna krem coklat ini juga keikut. Berarti kita kecilkan ukuran brushnya, ukuran lingkaran ini. Lingkaran si kursor ini kita kecilkan. Kita Ctrl D dulu, hilangkan seleksinya. Selanjutnya kita kecilkan, dikira-kira aja. Segini, oh mungkin sepertinya cukup ya. Lalu kita apply aja. Nah, oke. Di sini masih ikut nih kremnya. Gimana caranya untuk mengurangi? Kita tinggal min aja. Lalu kita klik dan drag, tarik-tarik secara perlahan sampai kesempurnaan yang kita inginkan. Oke. Misalkan segini cukup. Ups. Oke. Nah, kita tinggal klik kita layer via copy lagi. Nah, udah deh. Jadi kalau quick tool itu dia seleksinya berdasarkan besar kecil dari ukuran brushnya. Ukuran brushnya diatur di mana? Kita atur di atas ini, namanya ada size. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini gede banget. Oke, nah kita bisa lihat ini brushnya sangat besar. Kalau kita kecilin, nah ini kecil. Nah, jadi area yang dijangkau oleh quick selection tool itu bergantung dengan ukuran lingkaran atau brush yang kita pergunakan size-nya ya. Jadi dia bisa menambah seleksi dan dia bisa mengurangi seleksi yang tidak diperlukan. Ya. Oke. Selanjutnya adalah Magic Wand Tool. Nah,
Magic Contour ini juga dipergunakan pada kondisi gambar tertentu. Ketika gambarnya banyak warna ya, dan gambarnya itu cukup kompleks backgroundnya misalnya, itu tidak akan dapat berfungsi secara maksimal juga. Misal di sini backgroundnya warna putih, terus oke, kita select background dulu. Nah, kita satu kali klik aja. Nah, dia udah terseleksi di bagian putihnya ini. Nih. Ya. Nah, di bagian sini nggak terseleksi nih. Gimana caranya untuk nambah seleksinya? Kalian bisa dipadu-padankan dengan Quick Selection Tool. Kita tambah seperti ini. Itu nggak apa-apa, bisa banget. Kita kecilkan size-nya, kita mau nambah seleksi yang di sini. Untuk undo kita tinggal pencet Ctrl Z. Untuk undo yang selanjutnya lagi, istilahnya kayak mengundo step-step yang sebelumnya, kita bisa menggunakan Ctrl Alt Z. Oke. Nah, setelah selesai, kita klik kanan, kita layer via cut. Nah, otomatis background-nya udah hilang yang abu-abu tadi. Tinggal si objeknya ini aja. Oh, sorry. Oke. Nah, kita bisa ganti nih background-nya, warna background-nya. Nah, kayak gitu. Misalkan kita menggunakan Magic Contour ini di background yang sangat kompleks, misalnya seperti ini. Nah, itu tidak akan bisa secara maksimal. Nah, ini keseleksi seperti ini, nggak halus ya. Kita lihat, nah. Dia hanya akan menyeleksi warna yang mirip-mirip, ya. Nah, kalau tadi, warnanya karena ini dominan dengan warna abu-abu, nggak ada shadow atau pattern apapun, itu akan mudah. Dengan sekali klik aja, dia udah bisa terseleksi dengan baik. Tapi sedangkan ini, nah ini nggak bisa. Jadi, solusinya kalau misalnya kita pengen ngambil si gambar macannya aja, kita bisa pakai menggunakan magnetic, pun juga kita bisa menggunakan Quick Selection Tool. Tentunya pada saat menggunakan seleksi ini kita harus sabar ya. Jadi emang nggak bisa kayak cepet-cepet kayak gitu untuk hasilnya yang lebih maksimal. Oke. Untuk seleksi cukup sih udah semua itu aja untuk tool seleksinya. Kalian bisa eksplorasi sendiri dengan menggunakan berbagai banyak jenis gambar, berbagai jenis background dan warna untuk pengaplikasian 3 tools dari tool seleksi. Selanjutnya adalah bagaimana caranya memanipulasi dengan menggunakan clone stamp. Nah, jadi di Photoshop ini ada yang namanya clone stamp. Nah, kayak gini ya. Nah, clone stamp tool. Nah, di sini dia bisa memanipulasi sebuah gambar. Misalnya nih, kalau dulu tuh kayak ngetren foto yang matanya bisa ada 3, hidungnya ada 2, hidungnya bisa ada juga gitu. Nah, itu bisa salah satunya pengeditan manipulasi menggunakan clone stamp. Nah, oke, kita contohkan di sini aja ya. Nah, ini ada gambar mbak-mbak. Nah, caranya menggunakan clone stamp ini juga tergantung dengan besaran dari ukuran brush yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa atur size-nya. Caranya gimana munculin kayak gini? Kita tinggal klik kanan aja, lalu kita atur brush. Kita bisa pilih jenisnya juga. Mau yang hard atau soft, itu tergantung dengan kita juga. Seperti ini. Oke, nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena kita harus menekan tombol ALT dulu
kita tekan tombol Alt di keyboard, lalu akan muncul kursor seperti ini. Nah, gini ya. Bisa dilihat perbedaannya. Ini tidak menekan Alt, ini menekan Alt. Nah, Alt ini fungsinya adalah mengambil sumber gambar untuk diduplikasi, untuk dimanipulasi. Contohnya, saya ambil dari sini nih sumbernya. Oke, saya udah klik, lalu kita tinggal arsir di bagian sini. Kita klik, lalu kita tarik aja. Nah, bisa kita lihat ya, di sebelah kanan ini bentuknya lingkaran, tapi yang di sebelah kiri ini bentuknya plus. Artinya, yang plus ini dia ambil sampel, yang nantinya akan langsung duplikat atau dimanipulasi di kursor yang bentuknya lingkaran ini. Kayak gitu. Nah, sekarang wajahnya jadi ada dua. Ya, jadi simpel banget cara penggunaannya seperti itu. Adapun gimana caranya sih biar lebih perfect kayak gitu, biar lebih kelihatan. Ya, caranya adalah kalian atur size-nya, bisa kalian gunakan soft, lalu kalian atur sumbernya. Nah, misal ini ya. Nah, gimana caranya biar kelihatan real gitu. Oke, nah kayak gitu. Kalian bisa atur size-nya, bisa pilih mau yang hard atau soft, bisa pilih sumbernya, dan jika kalian ngedrag atau menyalin ya, kayak gini, usahakan itu pelan-pelan aja. Jadi biar nggak terlalu kelihatan banget, ini kan kurang halus ya, kayak gitu. Jadi ini bisa banget untuk latihan nih, kalian lebih banyak tentang clone stamp biar lebih pasti dan hasilnya jadi halus. Oke, kita control that. Oke. Selanjutnya ada yang namanya eraser. Eraser itu tentunya adalah menghapus ya. Jadi eraser itu menghapus. Oke. Ada yang namanya eraser tool ya. Well, eraser tool itu fungsinya basic ya, samalah kayak penghapus pada umumnya. Ya udah dia tinggal ngapus aja gitu. Oke. Misal di sini saya pengen ngapus bagian ini. Ya oke. Ya udah kehapus gitu kan. Nah, kita kembali ke ini. Nah, kayak gini. Ini kan masih ada nih abu-abunya. Saya bakal hapus nih pakai eraser tool. Oke. Oke. But kurang lebih ini tuh itu gampang lah pakai eraser. Oke. Selanjutnya ini pakai background eraser tool. Nah, bedanya apa sih? Oh ya, kalau untuk eraser ini juga tergantung dengan besarnya brush yang kita gunakan. Jadi size lingkarannya ini tergantung dengan yang kita atur di sini. Cara munculin ini gampang banget, kita klik kanan aja lalu kita atur size-nya. Oke. Untuk background ini dia berpatokan pada titik yang di tengah. Nah, kita lihat ya. Dia lebih enak ngapusnya daripada si eraser tadi. Kalau si eraser tadi harus pelan-pelan banget, kalau ini kita langsung aja. Itu sama plus, tanda plus di tengah ini. Nah, gini. Kalau misalnya tanda plusnya kita kenakan ke objek gini, ya dia kehapus. Tapi kalau kita kena tanda plusnya ke yang abu-abu ini, maka dia akan menghapus yang abu-abu. Ini ya. Ya, oke. Oke. Jadi
Begitu cara pengaplikasian dari background tool, eraser background tool. Jadi tergantung dengan posisi dari tanda plus yang ada di tengah ini. Ini. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya Magic Eraser Tool. Namanya Magic berarti dia ajaib. Nah, contohnya misal kita mau ngapus si background yang ini, abu-abu ini. Nggak satu kali klik, oke, dia udah hilang. Namun memang nggak sempurna ya, karena bisa kita gunakan kombinasikan dengan eraser biasa dan bisa kita kombinasikan kembali dengan background eraser yang tadi. Nah, jadi untuk pengaplikasian itu nggak harus pakai satu tools aja udah beres, enggak. Tapi jika ingin hasilnya maksimal, halus dan sempurna itu bisa banget untuk mengkombinasikan tools-tools yang ada di Photoshop ini. Nah, jadi kayak ini Magic Eraser Tool, memang gampang banget, satu kali klik udah bersih. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan sebagai beginner itu adalah justru itu agak nggak enak ya dipandang mata kayak gitu. Nah, kalau untuk detail-detail kayak kecil kayak gini, kita bisa kombinasikan. Misal yang ini pakai eraser biasa, yang ini kita pakai background, eraser background tool. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi bisa kalian kombinasikan dan itu boleh banget. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan caranya menghapus background, menghapus chat gitu kan. Nah, kalau tadi si backgroundnya ini kita udah hapus dan ya udah selesai gitu kan, hilang background abu-abunya itu hilang. Tapi gimana kalau misalnya sewaktu-waktu kita tuh masih membutuhkan background itu gitu? Oh, gampang banget Kak, tinggal Ctrl Z aja gitu. Ya, kalau misalnya stepnya udah nggak terlalu banyak, bisa kita Ctrl Z. Tapi kalau udah step tuh, waduh, udah ribuan step yang kita kerjakan dan itu nggak memungkinkan untuk kita Ctrl Z, takutnya malah merusak desain-desain yang lain gitu ya, elemen desain yang lain. Di sini ada yang namanya menghapus secara tidak permanen menggunakan layer mask. Nah, contohnya di sini ya, kita gunakan topi yang ini tadi. Kita bisa akses layer mask di sini, di pojok kecil di sini. Nah, kita klik add layer mask. Nah, otomatis di sini akan terbentuk layer baru, yaitu adalah layer mask thumbnail. Nah, perlu diperhatikan di sebelah sini, di area warna, foreground, dan background-nya. Ketika foreground-nya atau yang di depan ini warna warna hitam, di sini kita di layer mask menggunakan brush tool. Nah, sebelum kita menggunakan brushnya, kita atur dulu size-nya, dan seperti biasa kita atur juga jenis brushnya, mau hard atau soft, atau mau yang lain-lain juga. Bisa kalian pilih di sini. Nah, ini banyak banget macamnya. Sekarang pakai basic aja ya. Oke. Di sini kita gunakan yang plus, ukurannya ya. Oke, segini cukup. Nah, perhatikan ketika di sini yang di depan warnanya hitam dan kita klik di sini, pastikan yang terselect di sini adalah si layer mask-nya. Jadi bukan gambar ini, tapi si layer mask yang warna putih. Kita klik, dan kita aplikasikan ke sini. Nah, kita lihat ya di sini, ketika foreground-nya atau yang di depan ini warnanya hitam, maka dia akan menghapus. Oke. Lah, kok objeknya sih Kak yang dihapus? Kan pengennya background yang doang. Gimana nih caranya? Udah terlanjur kehapus. Nah, di sini adalah keuntungan layer mask. Kalian bisa kembalikan lagi gambar objeknya dengan cara
kita balik. Sekarang yang di depan adalah yang warna putih. Dengan cara klik panah yang kecil di sini. Nah, lalu kita tetapkan lagi ke sini. Nah, dia akan balik seperti semula lagi. Kayak gitu. Jadi, layer mask ini adalah opsi yang sama dengan eraser untuk menghapus apapun ya, menghapus background, menghapus objek, istilahnya menghapus objek yang kalian inginkan, tapi secara tidak permanen. Jadi bisa dihapus, tapi kalau salah kalian bisa kembalikan lagi. Nah, ini sangat efisien banget untuk penggunaan photo manipulation. Biasanya menggunakan ini tuh bakal lebih mudah sih. Oke, itu untuk tools eraser. Nah, sekarang kita beralih ke tools pen tool. Nah, pen tool ini sering banget digunakan di dunia desain karena emang berguna banget gitu loh. Kita buat objek sendiri karena kita nggak terus-terusan akan mengedit foto kan, tapi bisa aja kita akan meng-create atau membuat desain kita sendiri, membuat logonya. Nah, itu menggunakan si pen tool. Kita klik di sini. Oke, pen tool itu caranya ada macam-macam ya. Oke, yang pertama, misalnya ingin membuat objek tuh sharpen. Sharpen tuh maksudnya kaku ya. Kita tinggal klik, klik, nah, tinggal klik lagi, lalu kita akhiri note-nya. Nah, ini namanya ya, titik-titik ini itu namanya note. Kita akhiri note-nya di note awal yang kita buat. Kita bisa lihat perubahannya di sini kursornya. Nah, ketika saya dekatkan ke sini akan muncul lingkaran kecil ya di bawah simbol pen tool-nya. Nah, itu. Oke. Kalau sudah seperti itu, artinya, nah bisa kita lihat di sini terbentuk layer yang namanya shape 1. Kita bisa ubah warnanya di sini di fill. Kita klik 2 kali di sini, kita bisa ubah. Oke. Nah, warnanya keubah atau kita bisa ngambil warna yang ada di sini. Nah, gitu. Gampang banget. Oke. Itu untuk kaku ya. Untuk segitiga. Tapi gimana kalau misalnya kita mau buat buat rumput atau daun gitu ya. Biasanya yang gampang-gampang kayak gini. Kita buat rumput. Oke. Biasanya ini di flat illustration untuk bentuknya kayak gini. Nah, gimana caranya biar bisa ngelengkung-ngelengkung kayak gini? Gampang banget. Caranya kalian klik 1 kali, lalu kalian klik tahan, lalu tarik. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan bentuk yang kalian inginkan. Oke, misalnya kayak gini, udah cukup. Kalian bisa lanjutkan lagi dengan klik dan tarik lagi. Klik dan tarik lagi. Lalu mau diakhiri, tinggal klik dan tarik lagi. Nah, kayak gitu. Gampang banget, ya. Ya, kalau misalnya kalian mau buat nih, kayak gini. Tapi arahnya itu nggak mau ke sini, tapi mau ke sini. Gampang, kita tinggal klik Alt di keyboard. Nah, ada simbol ke sini, lalu kita klik sini. Nah, garisnya itu akan terputus satu. Kalian bisa kontrol mau kalian bentuknya selanjutnya tetap bengkok atau kaku. Misalnya kaku ya. Terus selanjutnya mau melengkung, bisa banget tinggal tarik dan tinggal klik dan tarik, lalu kita satukan. Nah, kayak gitu. Jadi
mengaplikasikannya itu ada bisa membuat bentuk kaku, bisa juga membuat bentuk lengkungan seperti ini. Nah, tapi susah banget sih cara pengaplikasiannya untuk membuat lengkungan. Ya memang awal-awalnya seperti itu gitu ya. Makanya perlu banyak latihan untuk bisa terbiasa menggunakan pentul untuk lihai ya menggunakan pentul kayak gitu. Nggak kaku itu dengan latihan. Biasanya nge-tracing objek kayak gitu. Ngebuat ilustrasi atau flat design sederhana itu bisa banget untuk memicu agar kalian bisa lebih mudah menggunakan si pentul ini. Nah, selain pentul ini bisa membuat objek, pentul itu juga bisa loh digunakan untuk seleksi. Bahkan untuk seleksi sangat rumit ya, entah itu dari background-nya, dari gambarnya, itu biasanya menggunakan pentul karena lebih gampang. Contoh, nah ini sempat saya singgung tadi tentang yang harimau ini, gimana caranya menggunakan gimana caranya ngambil si objek hari ini. Sedangkan di katanya kalau quick selection itu nggak bisa digunakan di dalam gambar yang kompleks. Magic Contour juga demikian. Kalau polygon itu kaku banget, sedangkan di sini ada bentuk yang lengkung. Kalau Magic Lasso Tool itu perlu ketelatenan banget untuk menggerakkan kurnya. Kalau Lasso Tool malah dia sembarangan ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau pen tool itu di samping dia bisa bentuk yang kaku, dia bisa juga dengan lengkungan. Nah, gini nih caranya. Oke, katakanlah kita bakal ngambil kepalanya aja. Nah, kita start dari sini, kita klik di sini lalu kita tarik. Nah, dia ngebentuk lengkungan. Oh, sorry. Sebelum kita menggunakan selection tool dengan pen tool, kita ubah dulu di sini ya. Di sini ada shape, di sini ada path. Nah, kita ubah dulu ke path. Nah, coba ke path, lalu kita tinggal aplikasikan seperti biasa pen toolnya, kita klik, lalu kita klik lagi di sini lalu tarik. Ini sebagai contoh aja ya. Oke. Nah, kayak di sini misalkan mau langsung kaku bentuknya telinganya, ya bisa juga. Nah, klik aja kayak gini. Oke. Kita ikutin bentuk lengkungannya. Kita kaku di sini. Oke. Dan kita kembalikan ke titik awal. Nah, kalau udah selesai, kita klik kanan, lalu make selection. Kita oke. Nah, muncul nih garis-garis titik-titik yang tadi artinya adalah jika muncul garis titik-titik, artinya objek tersebut sudah terseleksi. Nah, gimana ambil si objek yang terseleksi itu tadi? Caranya adalah kalian klik salah satu tool seleksi, misalnya saya akan klik quick selection tool, lalu klik kanan dan layer via cut. Nah, di sini kita udah punya deh si kepala harimaunya itu tadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ini bisa banget bukan cuma untuk membuat tapi kita gunakan untuk seleksi. Untuk membuat seleksi, jangan lupa settingannya itu diubah ke shade.
bukan shape ya. Oke, itu untuk pen tool sebagai caranya membuat objek dan pen tool sebagai selection tool juga kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coloring dan stroke. Nah, coloring dan stroke maksudnya apa nih? Coloring itu warna. Nah, jadi sempat agak disinggung nih tadi, gimana caranya mengubah warna atau malah mengubah atau garis di luar sini. Nah, caranya mengubah warna, kita ke tools shape. Nah, di sini tool shape di sini ada rectangle tool. Nah, kalau kita klik kanan, banyak nih macam-macam. Ada rectangle tool, rounded, ellipse, polygon, line, custom shape tool juga ada. Kalian bisa eksplorasi dan coba-coba sendiri ya. Nah, di sini warnanya itu pink. Gimana caranya kita ubah? Kita tinggal ubah di sini. Ubah ke warna kuning. Jadi aku otomatis langsung berubah. Tapi pengennya warna Tosca gitu, nggak ada deh kayaknya di sini warna Tosca. Gampang banget, kita tinggal klik color picker di sini. Klik 2 kali, kita ubah dia ke warna Tosca. Oke, udah deh keubah. Nah, misalkan kita nggak mau pakai fill. Nah, kita tinggal klik yang ada tanda di sini, tanda silang merah di sini. Oh, sorry, tanda strip merah di sini, no color. Kita tinggal klik. Nah, dia udah no color. Nggak ada fill-nya. Ya. Kalau misalnya kita pengen ada fill, kita tinggal klik yang ini. Solid color atau warna yang solid, istilahnya cuma satu warna doang gitu, bukan gradasi. Nah, misalnya pengen warna gradasi 2 atau lebih warna, bisa kita pakai gradient di sini. Kita bisa aplikasikan sesuai dengan yang kita mau di sini, dan kita bisa banget ubah warnanya di sini. Kita klik di sini. Nah, kita 2 kali di sini. Nah, kita ubah deh. Kita klik di tanda sini, lagi di sini, lalu kita ubah sesuai warna yang kita. Oke, kita juga bisa nambah warna lebih dari 2. Ini kan hanya 2. Misal mau nambah 4, klik lagi di sini, kita klik lagi di sini, kita ubah warnanya, kita ubah lagi di sini warnanya. Oke, jadi deh kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang fill. Fill itu bisa kita no fill, bisa kita pakai solid color, dan bisa kita pakai gradient color. Tapi kita juga bisa nih menggunakan yang namanya stroke. Stroke itu adalah garis. Nah, stroke-nya di sini kebetulan no stroke, jadi nggak ada stroke. Tapi ketika pengen ada stroke, kita tinggal klik yang di sebelahnya. Kita menggunakan solid color. Nah, bisa dilihat ya. Kalau no stroke, oke. Kalau solid color, nah kita gini, dia stroke-nya ada. Warnanya di sini adalah warna hitam. Coba kita ubah warnanya warna pink. Nah, dan kita pengen lebarnya itu, oke, misalnya segini. Nah, itu bisa banget kita atur di sini. Jadi, di sini bisa kita atur mau pakai stroke atau enggak. Gitu. Kalau mau pakai stroke, kita pilih solid color atau gradient juga bisa. Nah, kayak gitu. Kalau no color, kalau no stroke juga bisa banget. Dan di sini kita bisa atur size-nya. Nah, mau setebal apa. Dan kita juga bisa atur style dari stroke-nya. Bisa lurus gitu aja atau bisa putus-putus kayak gini atau titik-titik kayak gini. Nah, gampang banget ya. Oke, itu untuk coloring dan stroke. Nah, sekarang
akan mempelajari tentang efek-efek sederhana yang ada di Photoshop. Efek-efek ini bisa kalian aplikasikan ke gambar seperti ini, seperti topi atau objek yang kalian buat sendiri seperti shape di sini ataupun tulisan. Nah, kita buat tulisan di sini. Di sini simbolnya T untuk membuat tulisan. Oke, kita klik. Oke. Tulisan. Kita besarkan tulisannya. Nah, di sini misal kita akan mengaplikasikan objek efek itu ke objek topi ini. Gampang banget, kita tinggal klik kanan lalu blending option. Nah, di sini adalah opsi di mana kalian bisa menggunakan efek-efek yang ada di Photoshop. Kalian bisa banget main-main ya dengan efek-efek yang ada di sini. Misal adanya bayangan, diatur ukurannya, diatur size-nya, kayak gitu. Bisa diatur opacity atau keterangan. Nah, bisa kayak, oh sorry, di sini ada gradient overlay juga. Terus banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Nah, itu pun sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk mengatur efek-efek di sini, misalkan nih, saya kan pilih drop shadow. Nah, kalian bisa atur. Misalnya blend mode-nya mau normal. Ya, it's okay. Di sini default-nya adalah multiply. Oke. Nah, kotak di sini kalian bisa pilih. Misalnya shadow-nya itu bukan warna hitam, warna biru kayak gini. Oke. Kalian bisa atur angle-nya atau sudut-sudut mau ditaruh di mana sih bayangannya ini. Kalian bisa atur distance atau jaraknya dari shadow-nya. Nah, kalian bisa atur size-nya juga. Kalian bisa atur spread-nya juga. Nah, udah kelihatan ya bedanya. Kalau spread-nya 0, dia buram. Kalau tambah besar, dia malah makin solid atau lebih jelas gitu ya. Nah, bagaimana drop shadow, ya artinya dia seperti terbayang-bayang aja kayak gitu. Oke, kalian bisa main-main lah di sini. Kita klik OK. Nah, bisa juga nih kita terapkan efek yang kita gunakan di topi ini untuk shape atau tulisan. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kita klik dulu di objek topi, kita klik kanan lalu copy layer style. Setelah itu, objek mana nih yang akan kita gunakan efeknya sama dengan si topi ini. Misalnya tulisan. Kita klik kanan, lalu di sini ada pilihan pastel layer style. Kita klik. Nah, dia otomatis akan sama perlakuan si stylenya seperti di yang topi itu tadi. Nah, itu aja sih untuk efek-efeknya. Sebenarnya kalian yang bisa eksplorasi lebih dalam lagi untuk efek-efeknya. Kayak gitu. Oke, untuk part 2 itu aja sih. Jadi kita udah belajar tentang seleksi, di mana seleksinya itu menggunakan banyak tools ya, seperti rectangle, elliptical, lasso tool, polygonal, magnetic, quick selection tool, dan magic selection tool. Dan untuk memanipulasi objek, kayak misalnya matanya misal ada 3 dan lain sebagainya, itu kita menggunakan clone stamp. Dan selanjutnya ada tools eraser. Nah, di eraser ini tekniknya ada 2. Penghapusan secara permanen menggunakan eraser pada umumnya, tools eraser, dan penghapusan secara tidak permanen, yaitu menggunakan layer mask. Terus selanjutnya kita belajar tentang penggunaan pen tool, di mana pen tool itu bisa banget
untuk membuat sebuah objek yang kaku maupun dengan adanya lengkungan atau curve ya, kita nyebutnya. Dan bisa juga nih pen tool digunakan untuk seleksi objek juga yang lebih kompleks daripada menggunakan tools seleksi yang sebelumnya. Selanjutnya kita juga udah belajar tentang gimana caranya coloring objek atau mewarnai objek, ngasih warna objek, mengubah warna objek itu gimana caranya. Bisa dengan solid color ataupun bisa dengan gradient color, atau bisa juga nggak usah pakai warna. Dan selanjutnya kita juga udah belajar gimana caranya menggunakan stroke, atau tidak menggunakan stroke. Kalau menggunakan stroke bisa menggunakan warna yang solid ataupun menggunakan warna yang gradient. Dan kita juga bisa ngatur ketebalan style dari garis itu sendiri. Dan yang terakhir, barusan kita juga udah belajar tentang efek-efek yang ada di blending option. Harapannya semoga kalian juga bisa lebih explore lagi lebih dalam tentang blending option. Kayak gitu. Oke, untuk part 2 udah sih, Kak Deva. Iya, oke. Mungkin Terima kasih ada teman-teman yang Rizky. bertanya. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan sama Kak Yanti Rizky tadi. Mungkin mengenai objek, manipulasi, coloring, dan juga efek sederhana. Bisa kakak-kakak langsung tulis di kolom chat ataupun bisa menggunakan mikrofonnya. Silakan kakak-kakak. Oke, kalau gitu, kalau saya boleh ya Kak untuk tanya Kak Yanti? Oh, boleh banget. Ya, kan di efek sederhana tadi sudah dijelaskan mengenai shadow ya Kak. Kalau kalau yang kayak dibuat bentukannya itu kayak melengkung-melengkung gitu gimana ya Kak kalau di bagian objek tulisan? Oh, kalau objek tulisan tuh sebenarnya dia pakai pen tool. Jadi buat dulu nih pakai tools pen tool-nya. Jadi bukan di si blending option tadi. Kalau blending option itu istilahnya cuma kayak untuk tampilan aja gitu, biar lebih cantik kayak gitu kan. Nah, kalau yang untuk si lengkungan-lengkungan itu tadi bisa pakai pen tool. Jadi kita buat dulu nih. Oke. Nah, oke. Misal kita buat dulu di sini, wait, saya set screen. Oke. Nah, di sini kita buat yang namanya pen tool. Kita buat dan jangan lupa di sini pakai pad ya, jangan tip, pakai pad. Kita klik di sini, kita klik dan tarik yang kita inginkan. Oke, sorry. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini kan pen tool-nya nggak kembali ke titik awal. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tinggal kita gimana caranya mengakhirinya, padahal kita nggak balik lagi ke titik awal. Kita tinggal tekan ESC di keyboard. Oke, nah setelah itu kita ke T di sini. Nah, saya zoom aja. Perhatikan kursornya. Nah, pertama kayak gini kan, ketika saya dekatkan ke garisnya, ke garis pen tool yang udah saya buat tadi, dia akan berubah kursornya menjadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Gini. Bisa kelihatan ya?
Oke. Nah, dari situ akan muncul nih kayak kedip-kedip gini. Nah, kita tinggal ketikkan aja yang kita mau. Oke, sorry ini agak lemot ya. Nah, kayak gini. Jadi dia ngikutin dari si um, pad yang udah kita buat dengan pen tool tadi. Maka lanjut, mungkin ada teman yang menanyakan tentang si objek atau yang lainnya bisa tulis di chat pun bisa menggunakan mic-nya. Mungkin ada yang sekarang terus kurang buat bisa sampaikan dan yang panik yang bisa ini. Audionya putus-putus, Kak. Iya. Ya, oke. Kan bisa tulis di dalam chat mengenai yang ingin baik atau bisa grup ya. Ini sebenarnya saya ke Aris sudah ingin sekarang. Halo? Iya. Putus-putus? Oke, Mas, ceknya Halo? harus kan kalau halo Halo, putus-putus? halo. Oke, masih terputus, Kak? Oh, halo? Halo? Ya, oke, sudah. Iya. Oke, sepertinya masih delay suara saya. Iya. Oke. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Bisa langsung tulis di kolom chat ataupun menyalakan mikrofonnya ya. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang ini mungkin nggak sempet ya tanya di sini atau gimana. Saya udah sediain sih grup Telegram biar nanti di-share aja sama Kak Rizky, nanti saya chat Kak Rizky biar linknya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, siap, Kak. Jadi kalau ada yang masih ditanyakan, bisa langsung join grup Telegram yang akan di-share sama Kak Rizky. Oke. Kalau gitu boleh saya yang sambil nunggu pertanyaan ya, Kak. Oh iya, Kalau boleh. kan Kakak ini fokusnya di Photoshop ya, Kak. Kan sebenarnya tools untuk editing itu banyak. Nah, kenapa sih Kak Yanti ini pilih Photoshop buat tools editingnya? Oh ya, jadi dulu banget akhirnya berkecimpung di dunia desain grafis pas SMA, kebetulan ada ekskul gitu, ekskul kayak khusus komputer gitu. Nah, di dalam ekskul itu kayak kebagi gitu loh, kayak ada jurusannya. Misal kayak yang lebih ke programming, lebih ke apa sih, ngutak-ngatik komputer gitu, dan salah satunya juga ada sih desain grafis ini. Nah, kebetulan banget pas waktu desain grafis itu, senior saya tuh
nunjukin tools pertama banget waktu itu adalah Photoshop. Nah, dari akhirnya tertarik nih sama yang namanya Photoshop. Akhirnya juga, seiring berjalannya waktu, banyak, ini ya, sering lihat gitu, sering banget lihat, tutorial, ya, well istilahnya tutorial ya kalau bahasa Indonesianya, eee, orang negeri yang pakai Photoshop, di mana dia pakai untuk objek manipulasi gitu. Jadi kayak, nyatuin gambar gitu loh. Jadi kayak misal nih Kak Deva, foto di rumah nih misalnya, tapi Kak Deva tuh bisa banget memanipulasi foto yang tadinya di rumah tuh seakan-akan lagi liburan ke Korea misal kayak gitu ya. Tapi dengan konteks, nggak yang asal tempel gitu loh. Jadi halus banget seakan-akan Kak Deva tuh bener-bener ada di Korea gitu, padahal itu cuma editan foto doang. Nah, jadi salah satunya itu sih kenapa pengen, akhirnya tertarik sama dunia desain dan kenapa Photoshop kayak gitu. Jadi nggak nyangka aja, oh ternyata Photoshop tuh bisa ya buat kayak gitu. Eee, Kirain cuma tempel udah beres gitu, kayak nggak ada nilai estetikanya banget gitu loh. Tapi ternyata itu tergantung sama orang yang, ngedesain kayak gitu. Jadi bisa dibilang sih waktu itu, oh berarti saya ini cupu banget ya waktu itu, kayak gitu. Akhirnya ya realize, sadar kalau, oh ya ternyata bagus ya, kayak gitu. Jadi itu deh kenapa awalnya bisa tertarik sama desain grafis dan pakai Photoshop. Nggak cuma Photoshop sih, CorelDRAW juga pakai, Affinity Design Affinity Designer baru-baru ini pakai juga, sama AI. Ya pokoknya tentang dunia desain grafis tuh suka lah, suka banget. Oh, ada yang tanya nih. Iya Kak, dari Kak Fahmi, Photoshop kan berbayar. Apa sih tanggapan Kakak untuk Photoshop yang di-crack, yang banyak tersebar secara umum, padahal kita harus menghargai pembuat Photoshop tersebut. Apakah ada software alternatifnya Kak? Silakan Kak. Oh ya, oke. Sebenarnya tentang software crack itu pro dan kontra ya. Eee, Bahkan, desainer profesional pun kalau teman-teman tahu, ada namanya Rio Purba. Nah, saya lumayan ngikutin banget, Rio Purba karena style itu sama, minimalis design juga. Kebetulan saya style-nya juga suka minimalis design. Nah, eee, untuk tanggapan saya sendiri sih, sebenarnya ya it's okay gitu. It's okay dalam tanda kutip ya, bukan artinya, "Oh ya nggak apa, silakan kamu jor-joran pakai crack-an dan lain sebagainya," itu enggak. Untuk sarana belajar itu well it's okay, nggak apa-apa kayak gitu. Karena namanya, contohnya aja sih kalau misalnya kita merintis bisnis gitu ya, pasti bener-bener dari bawah banget kayak gitu. Nah, kalau untuk belajar itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nanti pengen benar-benar diseriusin gitu, benar-benar untuk ladang usaha dan lain sebagainya tuh, memang ya alangkah baiknya itu menggunakan software yang istilahnya, bisa kita jangkau, kayak gitu. Ketika software belum bisa kita jangkau, kita bisa nih pakai alternatif, software lain. Tapi, pasti kendalanya tuh, aduh tapi kan udah terlanjur pakai Photoshop nih, terus, eee, belajar lagi dong dari awal dan lain sebagainya. Well, ya memang iya gitu. Itulah salah satu konsekuensi kan yang harus kita, dapetin kayak gitu. Nggak ada salahnya toh belajar lagi untuk kebaikan ke depannya. Kalau software alternatif itu, misalnya yang gratis, ada GIMP, GIMP, GIMP. Nah, bisa banget coba itu, namun saya pribadi belum pernah sih pakai GIMP, kayak gitu. Atau ada yang mau alternatif lagi dengan harga yang lebih murah, itu ada yang namanya Affinity Photo. Nah, kebetulan seperti yang pernah saya sampaikan juga di part yang pertama, Affinity Designer ini, udah lama banget sebenarnya, udah lama banget, tapi nggak tahu kenapa ya, di Indonesia tuh kayak belum
se-booming itu gitu. Sebelum se-booming AI atau Photoshop gitu, belum se-booming itu, Affinity Designer ini harganya lebih terjangkau. Kalian bisa dapetin satu software tanpa berlangganan itu dengan harga 700.000. Itu udah kalian bisa dapat update lifetime ya. Istilahnya kalau Adobe kan 1 bulan 700. Bulan berikutnya lagi subscribe lagi, langganan lagi 700.000 lagi kayak gitu. Tapi kalau Affinity Designer kalian bisa satu kali beli kayak gitu. Dan enaknya lagi Affinity itu ketika misalnya nggak cocok nih, kalian apa namanya, nggak cocok atau cocok ya nanti kalau misalnya aku pakai si Affinity ini, kalian bisa banget berkesempatan buat free trial selama 2 bulan. Nah, dengar-dengar infonya itu Affinity bakal sampai bulan Mei ini sih, kayak gitu. FYI aja, ini bukan endorse atau promosi ya, cuma sebagai info aja buat kayak gitu. Semoga membantu Kak Fahmi. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sedikit out of topic menurut Kak Andika dengan materinya, tapi ingin bertanya bagaimana set file gambar agar gambar yang kita buat seperti banner dan sebagainya tidak blur saat ukurannya sangat besar. Gimana tuh Kak? Oke, ini sebenarnya udah tak sampaikan sih di part yang pertama. Oke, nggak apa-apa, saya sampaikan lagi. Nah, jadi kalau saya sih gini ya, mainnya itu di resolution. Nah, jadi tuh ada tuh kan jenisnya resolusi itu bisa diatur. Kalau misalnya resolusinya itu, kalau benar nih ukurannya kan gede ya. Nah, kalau misalnya gede, ukurannya kan 2 kali 1 meter misalnya kayak gitu. Dan resolusinya misalnya 300. Itu pengalaman saya sih. Laptop saya hang sih. Tapi kalau nggak tahu kalau pakai PC ya. Saya pernah buat objek itu gede banget dengan ukuran 2 kali 1 meter dan resolusi 300 dpi. Nah, resolusi 300 dpi itu maksudnya berarti kan kerapatan pixelnya itu benar-benar rapat gitu kan. Sebanyak 300. Cek Kak Yanti. Halo? Apakah Kak Yanti? Ukurannya itu lebih dari 1 meter, maka DPI-nya pakai 72 dpi aja, kayak gitu. Kalau misalnya kurang, ya pakai standar entah 150 atau 300 kayak gitu. Sebenarnya resolusi ini itu semakin besar ya, semakin besar ukuran gambar kita, itu biasanya saya kecilin resolusinya. Karena kan kalau misalnya semakin besar resolusinya, itu akan semakin berat, kayak gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan banner sih, biasanya saya pakai 72 dan ukurannya adalah ukuran yang sebenarnya. Jadi misalnya 1 kali 2 meter gitu ya. Ya udah, ukurannya kalau di-convert ke sentimeter itu berapa, lalu resolusinya saya jadiin 72, kayak gitu sih. Semoga bisa membantu Kak Andika. Oke, semoga bisa membantu ya Kak Andika. Kasih lanjut pertanyaan Kak lagi nih Kak. Banyak komunitas bahan atau shop foto ya yang online dan kedua bukan ikut tanggalnya dua gimana? Silakan Ti. Oke, tanggapannya ya nggak apa-apa gitu kan. Ya itu oke. Itu kembali ke kebutuhan si desainernya. Nah, kalau lebih ke kalau Photoshop tuh lebih kayak ke foto gitu kan, bukan kayak ke vektor. Kalau Photoshop itu ya bisa pakai Photopea dan bisa pakai GIMP itu tadi. Kalau Inkscape itu sebenarnya alternatif untuk Corel Draw ataupun Adobe Illustrator. Kenapa? Karena base itu adalah vektor gitu.
ya. Ya sebenarnya nggak masalah gitu, selama si desainer itu oke-oke aja dan fine dengan environment dalam software itu, gitu kan. Eee, yang saya tahu sebenarnya dari apa yang kita hasilkan sebagai seorang desainer itu memang tidak ditentukan dari software yang kita gunakan. Akan tetapi dengan adanya fitur dari software tersebut, sangat membantulah pasti ya, satu dengan keefisienan waktu, dan fitur-fitur yang lebih oke itu akan sangat memudahkan juga untuk desainernya. Tapi kembali lagi, si desainer ini juga harus punya value dirinya sendiri atau skill dari dirinya sendiri. Karena sebenarnya yang membuat kayak misalnya nih, aku order di sana kok murah ya, tapi order ke kamu kok mahal ya. Nah, hal-hal murah mahal itu kan relatif. Nah, sebenarnya yang menentukan itu sebenarnya adalah value dari si desainer itu sendiri. Contohnya nih kayak kasus kemarin, eee, Xiaomi. Nah, itu banyak yang bilang, "Gitu doang," gitu kan. "Mending aku aja yang desain gini-gini dan lain sebagainya," gitu kan. Ya kita lihat kenapa harga desain itu mahal. Salah satu faktornya adalah karena si nama desainernya itu sendiri. Jadi jam terbangnya itu udah banyak kayak gitu. Itu sih, jadi tanggapannya ya it's okay selama desainer itu um, enak dengan environment software yang dia gunakan, ya well itu akan berjalan dengan baik, tergantung dengan kitanya sendiri. Jadi ini ya, apa namanya, tanya kembali gitu ke diri kita, maunya apa, belajar desainnya itu untuk apa, fokusnya mau kemana dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau pengen cuma pengen belajar software Photoshop, toolsnya kayak gini, terus AI kayak gimana, terus Corel kayak gimana dan lain sebagainya, itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Semoga dapat membantu jawabannya Kak Fahmi. Oke, terima kasih Kak. Jadi value sebuah desain itu nggak cuma dinilai dari toolnya aja ya Kak, tapi bisa juga dari personal branding orang yang membuat desain tersebut ataupun beberapa hal lainnya. Betul begitu Kak Yanti? Iya, karena klien ya nggak peduli kita bakalan mau pakai software apa. Sama saya tahu nggak ada sih klien saya yang tanya pakai software apa Kak, nggak ada. Yang penting klien tuh pengen hasil akhirnya sesuai brief yang dia kasih kayak gitu. Saya jadi pernah ingat Kak, teman saya itu ada nih yang pakai toolsnya itu lah dilihatnya itu kalau orang pakai yang lebih bermerek seperti pakai MacBook ataupun sama laptop-laptop yang lebih apa ya standar gitu. Itu kenapa ya Kak? Kok bisa tiba-tiba klien itu lebih percaya sama mereka yang mempunyai perangkat yang lebih berkelas? Itu ya Kak? Kalau dari saya pribadi sih ya sebenarnya itu tadi value-nya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya namanya juga ada nih bisnis yang baru merintis sama yang udah punya nama. Artinya kalau kayak kita nih merintis, kita harus nyari nama dong kayak gitu kan. Kalau udah yang punya nama, mau mau mereka pakai merek apa aja, bahkan cenderung sama gitu sama kita, ya bakal dipercaya gitu kan. Karena mereka udah punya nama. Beda dengan kita yang masih belum punya nama.